slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want... Bro, Liverpool kayaknya lagi seneng banget ngeluarin duit gede buat striker muda. Dulu mereka berani tebus Darwin Núñez dari Benfica, dan sekarang giliran Hugo Ekitike yang ditebus dari Eintracht Frankfurt dengan harga fantastis sebesar 69 juta pound sterling, yang bisa saja entar malah lebih naik sampai 79 juta pound. Gila kan? Tapi pertanyaannya, Liverpool ini lagi pengen dapet Thierry Henry baru atau malah lagi bikin kesalahan yang sama kayak waktu beli Núñez? Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan rekrutan Liverpool Hugo Ekitike. Apakah akan menjadi monster baru Liverpool atau hanya mengulang kesalahan yang sama? Balik ke tahun 2022, Liverpool waktu itu ngeluarin 64 juta pound sterling buat Darwin Núñez, striker asal Uruguay yang baru moncer satu musim bareng Benfica. Klopp milih dia dibanding Isak yang waktu itu juga jadi incaran karena badannya gede, larinya kencang, dan sempat nyusahin Liverpool sendiri pas di Liga Champions. Tapi ya, semua orang sekarang tahu akhir ceritanya. Núñez datang dengan ekspektasi setinggi langit, tapi malah jadi meme hidup. Finishingnya bikin frustasi, sering gagal konversi peluang, dan tiap kali megang bola kayak ada magnet ke arah tiang atau tribun. Bukannya jadi predator di kotak penalti, dia malah kayak nyasar terus. Sementara itu, Isak yang akhirnya gabung Newcastle pelan tapi pasti jadi salah satu striker paling berbahaya di Premier League. Efisien, klinis, dan cocok banget sama ritme Liga Inggris. Liverpool cuma bisa gigit jari sambil nyesel kenapa dulu nggak ngambil dia aja. Nah, sekarang ceritanya berulang lagi. Liverpool gagal dapat Isak lagi karena Newcastle ogah lepas striker andalannya. Dan entah kenapa, mereka balik arah ke Hugo Ekitike yang bisa dibilang CV-nya lebih tipis dibanding Núñez dulu. Tapi kenapa? Kenapa berani lagi pasang modal gede buat striker yang belum punya track record top? Ternyata, ini bukan sekadar aksi panik. Tim scouting Liverpool udah lama ngikutin perkembangan Ekitike. Mereka tahu siapa dia, dan mereka percaya kalau anak muda ini punya potensi yang luar biasa. Bukan cuma karena statistik, tapi juga karena attitude dan mentalitasnya. Cerita Ekitike gak semulus yang orang kira. Anak muda asal Prancis ini mulai dikenal waktu meledak bareng Reims. Sebelum itu, dia sempat dipinjamkan ke klub Denmark, Vejle, bukan klub elit, tapi di sanalah dia mulai nemuin ritmenya. Di Reims, performanya langsung ngangkat. Gesit, lincah, punya visi main, dan bisa cetak gol dari mana aja. Waktu itu, klub-klub gede udah ngintip potensinya. Newcastle bahkan udah coba goda dia Januari 2022. Tapi Ekitike bilang enggak karena PSG datang bawa tawaran yang katanya susah ditolak. Sebagai pemain muda asal Prancis, main di klub impian bareng trio Messi, Neymar, Mbappe jelas kelihatan kayak surga. Tapi ternyata itu malah jadi jebakan. Ekitike kesulitan dapat menit main. Di musim pertamanya bareng PSG, dia nyaris gak kelihatan. Saingan di lini depan berat banget, tapi bukannya ngambek, dia malah diam-diam belajar dari para senior. Dia perhatiin gerakan kecil Messi yang sering dummy, atau lari-lari kecil Mbappe yang tajam. Dalam hati, dia bilang ke dirinya sendiri, "Gua harus sampai level itu." Kesempatan kedua datang dari Bundesliga. Eintracht Frankfurt ajak dia gabung Januari 2024. Awalnya Ekitike sempat ragu karena masih pengen buktiin diri di PSG. Tapi akhirnya dia sadar, karier butuh momentum dan Frankfurt bisa jadi panggungnya. Begitu pindah ke Jerman, dia langsung ngegas. Formasi yang fleksibel di Eintracht kasih dia kebebasan buat eksplorasi. Apalagi setelah tandemnya Omar Marmoush pindah ke Manchester City, Ekitike dapat kepercayaan jadi penyerang utama. Hasilnya luar biasa. Dari Januari sampai akhir musim, dia terlibat langsung dalam 12 gol. 7 diantaranya dia cetak sendiri. Frankfurt yang awalnya diragukan bisa finish di 4 besar Bundesliga setelah ditinggal Marmoush, malah sukses finish ketiga berkat kontribusi Ekitike. Dan pada titik itu, direktur olahraga mereka udah tahu
Ekitike nggak bakal bisa dipertahankan, harganya bakal melonjak. Tapi mereka juga tahu satu hal lagi, kalau Liverpool datang, artinya ini benar-benar anak spesial. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Jadi sekarang Liverpool udah resmi jadi pemilik baru Ekitike. Tapi siapa dia sebenarnya? Secara gaya main, dia sering dibandingin sama Thierry Henry. Badannya tinggi, ramping, punya langkah panjang, dan suka banget cutting in dari sisi kiri buat nyerang lewat kaki kanan. Tapi kalau mau lebih realistis, dia mirip banget sama Alexander Isak. Sama-sama punya kombinasi skill, dribble, dan bisa main dalam berbagai peran di lini depan. Banyak yang nyinyir soal rasio tembakan Ekitike musim lalu. 14,3% doang bro. Tapi itu nggak sepenuhnya salah dia juga sih. Soalnya, banyak dari tembakan dia datang dari luar kotak penalti atau posisi yang susah banget. Tapi pas dikasih peluang yang lebih besar, alias big chance, akurasinya jauh meningkat, sekitar 43,2%. Itu tandanya dia bisa jadi finisher yang efisien kalau sistem permainannya mendukung. Kalau ada satu hal yang bikin Ekitike beda, itu adalah mentalitasnya. Sejak kecil, dia dikenal sebagai anak yang kalem tapi tekun. Saat harus pindah ke Denmark di masa COVID-19, dia nggak ngeluh sama sekali. Dia bilang ke agennya bahwa dia bakal bisa atasi semua itu. Kedewasaannya udah kelihatan bahkan sebelum dia legal nyetir mobil bro. Pelatih-pelatih lamanya juga bilang kalau Ekitike itu beda, disiplin, rendah hati, dan selalu mau belajar. Bahkan saat dia cuma dapat 9 menit main di PSG di paruh pertama musim, dia tetap rajin latihan dan nyerap ilmu dari Messi dan Mbappe. Sekarang semua mata tertuju ke Ekitike. Banyak fans Liverpool trauma karena Nunes, jadi wajar kalau mereka waspada. Tapi Ekitike bukan Nunes. Dia lebih kalem, lebih terstruktur, dan gak terlalu emosional. Plus, Liverpool sekarang bukan dilatih Klopp lagi. Sistem bisa berubah dan siapa tahu Ekitike justru cocok banget di era baru The Reds. Apakah 79 juta pound sterling terlalu mahal? Bisa jadi. Tapi kalau dia berhasil meledak dan berkembang jadi striker kelas dunia, harganya nanti akan kelihatan murah. Dan bro, siapa tahu ini awal dari kisah indah yang baru. Dulu Henry juga nggak langsung jadi legenda di Arsenal, tapi begitu klik dia jadi ikon. Siapa bilang Ekitike nggak bisa ngikutin jejak yang sama? Liverpool udah ambil risiko lagi. Tapi kali ini mereka mungkin nggak cuma beli pemain, mereka bisa aja dapat bintang. Kalau kamu fans Liverpool, bersiaplah. Bisa jadi ini musim yang bakal jadi titik balik. Either Ekitike meledak atau kita nambah lagi satu nama ke daftar striker gagal mahal versi Anfield. Tapi apapun hasilnya, yang jelas cerita ini belum selesai dan Ekitike baru mulai menulis bab pertamanya. Let's see bro, let the story begin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.